terkait kepolisian di bawah kementerian, itu bukan suaranya presiden, itu bukan suaranya DPR, tapi suara orang-orang yang memang tidak menginginkan kedamaian di negara ini. Yang mewacanakan ini adalah wacana yang sesat. Yang berbahaya ketika wacana ini disampaikan seolah-olah, di framing seolah-olah itu adalah kehendak presiden. Kan narasi mau dibangun seperti itu. Ya. Padahal kan Kapolri membangkang terhadap Gatot dan kawan-kawan, bukan membangkang terhadap presiden. Gatot mengatakan, ya itu adalah narasi yang kami sampaikan, wacana yang kami sampaikan. Berani nggak? Nggak berani. Apalagi ketika mereka bertemu kan dengan presiden, itu sebenarnya langkah catur presiden menunjukin bahwa kalian tuh sebenarnya orang-orang lembek. Said Didu dan kawan-kawan itu kan konten kreator. Jadi apa bedanya mereka sama Atta Halilintar? Sama aja. Saya yakin kalau nih Pak Prabowo bilang, "You mau apa? Nih, lu mau nggak ini?" Terima. Pemirsa, balik lagi kita ke OTT on the table. Depan saya sekarang ada Om Teddy. Ini Om Teddy lama nih absen dari studio nih. Kemana aja Om? Macam-macam, ke Aceh, ke beberapa wilayah lain. Ya, ada tugas negara dan tugas partai lah. Asik. Ini Garuda makin berkibar nih ya. Amin, amin. Om, selama pasti Om Teddy juga update lah. Belakangan ini makin ramai negara ini dengan berbagai isu. Yang sekarang saya pikir lagi panas selain kasus ijazah, kasus pencemaran nama baik Roy Suryo CS itu ya. Ya. Om, itu tentang sepertinya ada desakan untuk melakukan reformasi Polri, tapi kalau dilihat belakangan ini ujung-ujungnya desakan untuk mengganti Kapolri. Ya kan, kita mulai dari Senayan aja dulu. Ya. Kan ada semacam isu sumir atau wacana tipis-tipis lah di Senayan waktu itu, Polri di bawah kementerian, dan Pak Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit dengan tegas menolak, bahkan dia bilang kalau itu terjadi lebih baik saya jadi petani ya kan, atau saya mundur dari Kapolri sebagai Kapolri. Nah, dari sini dulu Om, melihat yang ini kan sebenarnya peristiwa yang tidak disengaja, karena itu kan dia menjawab bukan agenda utama kan itu. Dia menjawab pertanyaan entah iseng lah anggota DPR itu atau memang ada bisik-bisik. Kalau Om Teddy melihat peristiwa itu bagaimana itu? Ya, makasih Om Vincent. Jadi gini. Apa sih kita pengen ekspresinya? Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Apa yang disampaikan oleh Kapolri itu adalah sesuatu yang memang harus dia sampaikan. Karena yang disuarakan selama ini terkait kepolisian di bawah kementerian, itu bukan suaranya presiden. Itu bukan suaranya DPR, tapi suara orang-orang yang memang tidak menginginkan kedamaian di negara ini. Narasi kepolisian di bawah kementerian itu bukan presiden. Makanya kenapa ketika Pak Kapolri mengatakan seperti itu Komisi 3 tepuk tangan kan? Tepuk tangan. Iya kan? Artinya apa? Artinya ini memperlihatkan bahwa DPR tidak loh, gitu kan? Oke. Tidak menarasikan hal ini, ya. Karena ya itu kan sudah sesuai dengan TAP MPR dan ada undang-undangnya terkait pihak kepolisian ada di bawah presiden. Gitu. Nah, siapa yang membangun narasi ini? Pak Prabowo? Enggak, tidak pernah. Makanya di Komisi 3, apalagi pimpinan Komisi 3 kan Habibur Rahman kan, ya Gerindra, tentu beliau tidak mungkin bertepuk tangan kalau sampai itu adalah narasi yang dibangun oleh presiden, gitu kan. Jadi bahkan beliau mengatakan ini yang mewacanakan ini adalah wacana yang sesat, itu jelas gitu ya. Jadi Pak Kapolri itu sebenarnya menyampaikan sesuatu bahwa ini loh yang saya sampaikan ini
adalah sesuatu yang memang suaranya presiden, suaranya DPR. Tidak ada namanya Pak Kapolri itu membangkang. Karena Pak Kapolri tentu entah apa ini memang sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan DPR, tapi yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ini sesuatu yang menohok pihak-pihak yang memang menarasikan, kalau saya pinjam informasi atau statement dari Habibur Rahman, ini adalah narasi sesat gitu, yang disampaikan ingin melemahkan Kepolisian Republik Indonesia dan melemahkan presiden gitu. Oke. Nah ini kan kalau sudah kita bicara kepolisian, presiden melemahkan Polri, ini kan ada sesuatu kan sebenarnya kan, ada hal yang mesti kita lihat lebih serius ke depan. Karena bagaimanapun orang-orang yang ingin merusak bangsa dan negara ini, pasti yang dirusak itu adalah institusi seperti kepolisian, seperti TNI gitu kan. Ini permainan-permainan para pembangkang di berbagai negara kan begitu gitu. Mau lemahkan itu, mau adu domba itu, mau pecah belah itu. Apa yang pasti adalah tidak pernah presiden menarasikan seperti itu, tidak pernah DPR menarasikan itu. Artinya sudah jelas yang sibuk menarasikan atau menghantam Kapolri, wah Kapolri begini, ya itu adalah, ya saya tidak menyebutkan, tapi ada kemungkinan mereka lah sebenarnya yang menciptakan narasi ini. Ya, nanti kita akan coba lihat narator-narator itu. Ya. Tapi kalau menurut Om Teddy, apa dampaknya? Kan emang secara hukum ketatanegaraan sejauh ini kan polisi emang ada di bawah presiden. Kalau itu kemudian diubah misalnya, tiba-tiba berhasil wacana yang menurut Pak Habibur Rahman ini wacana sesat ini tiba-tiba berhasil gitu, Om. Dampaknya apa? Secara politik terutama kan gini, walaupun seorang presiden, dia kan nggak mungkin juga melewati garis-garis yang dibawa kan, dia tetap harus menghormati yang namanya posisi-posisi misalnya menteri dan yang lain segala macam gitu kan. Nah ini kan artinya ketika sudah di luar atau bukan di bawah presiden secara langsung ya, artinya koordinasinya kan harus ada satu level lagi gitu yang harus dilewati. Ya. Kita nggak tahu nih kementerian yang di bawah ini kan kita nggak tahu tiba-tiba pikirannya bagaimana. Ya artinya gini, koordinasi presiden ya, perintah langsung presiden pihak untuk kepolisian itu ya artinya ada hambatan, satu hambatan gitu. Dan sebenarnya kan untuk apa sih? Sekarang urgensinya apa? Harus ada penghambat. Nggak ada urgensinya. Yang malah ada merugikan. Artinya komunikasi presiden dengan Kapolri harus melalui pihak lain lagi. Apalagi kan diskusi antar presiden dan Kapolri itu kan nggak semua yang harus disampaikan ke publik kan. Pasti ada strategi, ada sesuatu yang memang tidak bisa dikonsumsi publik. Atau tidak bisa diketahui oleh telinga yang lain gitu. Nah kalau ini kan otomatis harus ada yang diketahui kan. Bagaimana mekanismenya, sudah harus ada menteri, nanti harus ada di bawah menteri apa dan segala macam. Semakin banyak, artinya semakin banyak telinga, semakin banyak mata, ya tentu semakin bocor kemana-mana kan. Jadi urgensinya sebenarnya nggak ada. Apa urgensinya? Coba kita tanya ke mereka yang menginginkan itu, ya. Apa urgensinya? Nggak ada. Karena kenapa sesuatu yang tidak ada urgensinya terus jadi masalah? Kenapa sesuatu yang tidak ada keinginan dari presiden, tidak ada keinginan dari DPR, lalu dijadikan sebuah wacana gitu? Yang berbahaya ketika wacana ini sampaikan seolah-olah di framing seolah-olah itu adalah kehendak presiden. Nah ini yang berbahaya, makanya kenapa Habibur Rahman mengatakan ini narasi sesat, ya benar. Oke. Itu terjadi sekitar dua minggu lalu. Seminggu tenang, walaupun beberapa hari setelahnya itu kalau tidak salah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio itu dia menanggapi pernyataan Pak Listio Sigit itu sebagai pembangkangan. Bahkan dengan agak kasar menurut saya sih, dia bilang Listio Sigit kurang ajar gitu. Menurut dia ini pembangkangan terhadap presiden ya. Makanya tadi saya bilang kok emang benar ini, apakah ini dari Prabowo ya kan, dari Pak Presiden, karena mereka membawa-bawa seolah-olah pernyataan Pak Sigit itu adalah
apa namanya kendak membangkang Presiden Prabowo. Padahal menurut Om Teddy kan ya justru kalau Polri di bawah kementerian itu melemahkan Presiden. Jadi apa yang Om lihat dari pernyataan Pak Gatot ini? Ya kan si Gatot kan pengen menarasikan itu. Seolah-olah nanti publik mengetahui bahwa oh ini dari presiden, kok ada Kapolri bawahan presiden kok melawan presiden kan. Kan narasi mau dibangun seperti itu. Ya. Padahal kan Kapolri membangkang terhadap Gatot dan kawan-kawan, bukan membangkang terhadap presiden. Kecuali kalau Gatot merasa dia presiden. Masalahnya ini, ya itulah yang kita harus sampaikan bahwa mungkin narasi yang seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan keinginan presiden dan bukan keinginan DPR, itu harus banyak disosialisasikan gitu. Karena kan beberapa orang awam akan menganggap, wah Kapolri ini membangkang ya. Nah ini kan narasi ini yang memang sengaja disuarakan termasuk oleh Gatot Nurmantio gitu kan. Ya, dia sengaja menyampaikan hal ini agar supaya masyarakat mempercayai. Padahal presiden nggak ada tuh ngomong gitu. DPR nggak ada. Bahkan DPR kan tepuk tangan gitu kan. Iya, malah di video itu ada menyala Pak Kapolri gitu. Ya iya. Orang DPR. Ya bisa jadi ini Video memang Pak Kapolri mau menunjukkan bahwa TAP MPR begini loh, undang-undangnya begini loh. Ya, jadi yang menarasikan itu ya sebenarnya tertampar dengan ini. Tapi mereka akhirnya memotong ya. Mereka tidak menyampaikan secara utuh. Coba berani nggak Gatot mengatakan, ya itu adalah narasi yang kami sampaikan, wacana yang kami sampaikan. Berani nggak? Nggak berani mereka sampaikan itu. Karena kalau mereka sampaikan itu, artinya framing terhadap Kapolri secara negatif nggak akan berhasil. Ini kan statement dia seolah-olah membangkang kepada presiden kan. Seolah-olah itu adalah wacana dari presiden kan. Padahal nggak ada. Nah ini yang bahaya gitu. Ini yang bahaya yang tentu media presiden juga sudah mulai harus menyampaikan ke publik gitu bahwa ini tidak ada gitu. Jangan sampai digoreng lagi isu ini kan. Ya ini kan udah digoreng-goreng begitu. Iya gitu kan. Dan udah menggulung. Tadinya Pak Gatot, terus di hari yang sama kalau tidak salah itu ada Deddy Sitorus sebenarnya. Satu-satunya politisi kayak yang bicara tentang itu deh. Saya lihat di video cuma dia itu yang menarasikan tentang Polri di bawah presiden. Tapi kemudian Om kan menggulung terus isu ini sampai akhirnya ada sekitar 50 tokoh itu yang datang ke Kertanegara bertemu Presiden Prabowo. Salah satu yang agenda yang mereka sampaikan itu adalah tentang reformasi Polri. Tapi ujung-ujungnya ke sini juga. Sampai kalau tidak salah Pak Said Didu itu menyatakan bahwa Pak Presiden bahkan seperti mensinyalir bahwa bisa saja nanti suatu saat Polri itu di bawah kementerian. Ini menurut Om bagaimana? Dari satu orang terus berkembang terus nanti digoreng-goreng. Ya kan mereka masih mempertahankan narasi yang dibawa Gatot itu kan. Seolah-olah itu keinginan presiden. Ya ngapain kita percaya mereka gitu. Orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu yang objektif di negara ini gitu. Apalagi ketika mereka bertemu kan dengan presiden itu sebenarnya langkah catur presiden menunjukin bahwa kalian tuh sebenarnya orang-orang lembek. Gue panggilnya dateng gitu. Ya. Ya kalau benar-benar mereka kritis terhadap pemerintahan apa segala macam, ya dipanggil presiden misalnya. Harusnya mengatakan, ya, Said Didu, siapapun yang hadir, kami tidak akan bertemu dengan presiden. Ya, kami tidak mau diwacanakan lemah, ya. Kami tidak mau diwacanakan suara kami ke depan akan dilemahkan, tidak mau. Kami tetap akan bersuara. Begitu harusnya. Ini dipanggil buru-buru datang dandan gitu kan, ngapain gitu? Ya itu sudah menunjukkan bahwa mereka kalah secara langkah politik mereka kalah. Artinya apa? Wacana di bawah, ya keras-keras ternyata pengen ketemu presiden. Bahkan ada yang akhirnya bicara, wah keras-keras ternyata mau juga cari jabatan gitu kan. Ya apalagi, akhirnya orang kan berpikir begitu. Ya kalau yang benar-benar enggak, saya tetap konsisten untuk mengkritisi pemerintahan ini.
kalau Pak Presiden ingin melihat pandangan kami ya baca aja ya dari statement-statement kami gitu. Ya kalau sudah dipanggil mau ya datang manggil Bapak gitu kan. Biasanya manggil Prabowo, sekarang manggil Bapak, ya udah. Secara langkah politik udah ketakar gitu. Udah, Ya. udah kelihatan arahnya. Ya nggak salah sampai orang mengatakan ending-endingnya kalau dikasih posisi komisaris terima nih. Karena mau datang ya. Iya. Kalau kita menyatakan kami punya sikap, kami punya pendirian, kami tidak akan ketemu dengan presiden, berkompromi dengan presiden. Lah kalau udah ketemu, artinya apa? Ya, ada kompromi juga kan. Mau mereka pas keluar teriak-teriak bahwa kami tetap konsisten, nggak ada. Dengan sudah datang, itu artinya mereka sudah lemah. Mereka mampu diarahkan. Oke. Dan akhirnya apa kan pidato presiden kemarin waktu di Rakornas itu kan jelas menghantam kelompok-kelompok itu. Presiden menghantam kelompok-kelompok itu yang kebanyakan bicara doang apa segala macam. Kalau mau bertarung aja di 2029 gitu. Ya artinya begini, dengan kedatangan mereka ya sudah, artinya sudah keukur nyali mereka, kemampuan mereka, langkah mereka ya udah keukur. Jadi ketika mereka ngomong apapun, ya udahlah, lu udah nggak ada presiden mau ngapain lagi. Karena kan narasi yang berkembang kan, wah kalau ketemu presiden pasti begini kan. Ya mereka ketemu. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan yang lain. Datang juga sowan juga. Datang juga. Oke, tapi kalau persepsi mereka kan ini presiden mengapresiasi mereka. Ya itu kan, ya elah, itu bahasa inilah. Bahasa orang yang nggak mau dilihat lemah. Udah, Said Didu dan kawan-kawan itu sudah keukur ya, lemah gitu. Terus ini Om, kalau dilihat kan ini sebenarnya masih satu frame dengan isu parcok itu. Karena itu yang juga beberapa kali dinarasikan oleh Pak Said Didu misalnya soal parcok Partai Coklat. Jadi kepolisian itu seolah-olah punya punya misi politis lah. Kalau partai kan misinya politis Om. Sebenarnya apa sih ketidakpuasan atau bahkan boleh dibilang kebencian mereka terhadap Polri ini Om? Enggak, Said Didu dan kawan-kawan itu kan konten kreator. Ya, mereka tuh konten kreator. Mantan menteri loh itu. Lah memang benar. Saya sama iya sih. Sama Bang Said Didu itu kalau ketemu peluk-pelukan kita, nggak ada masalah. Ya cuma ya mereka kan harus membuat sebuah cerita kan. Jadi konten kreator itu untuk eksis ya harus buat cerita. Jadi cerita parcok, cerita ini, cerita itu. Ya kalau seandainya itu sesuatu yang melanggar, kan ada ranahnya, ada tempatnya. Ya mereka laporkan kalau memang mereka punya bukti gitu kan. Tapi kalau cuma teriak-teriak, wacana-wacana, ya itu kan kerjaan influencer. Cuma saya minta Bang Said, Didu, dan beberapa yang lain jangan nanggung gitu. Bikin aja channel YouTube sendiri kayak Refri Harun, Abraham Samad. Itu kan mereka harus tetap menghidupkan media mereka ya terus membuat konten. Jadi yang dilakukan Abraham Samad dan yang lain-lain ini adalah bagian dari kebutuhan untuk konten di media mereka gitu. Nah, saya Tidu dan kawan-kawan sangat disayangkan hanya menjadi konten kreator tanpa media gitu. Kalau saya melihat kesannya kayak ada misi atau harapan dan keinginan mereka yang akan susah terwujud ketika Polri masih seperti sekarang. Enggak lah. Sekarang gini, kita bicara sejarah Indonesia ya. Orang-orang kayak mereka kan dari zaman ke zaman ada, habis itu menghilang. Berganti lagi, menghilang. Ganti lagi, ya ini zamannya mereka gitu. Nanti 3 tahun lagi adalah tokoh baru lagi. Apa sih yang mau mereka bicarakan? Apa sih yang mau mereka kritisi? Semua yang mereka sampaikan nggak kuat kok. Saya kan merhatiin, ngomong apa sih ini orang-orang gitu. Bahkan kekanak-kanakan gitu. Ya. Parcok lah, inilah, ngomongin Gibran lah begini, begitu. Tapi
nggak ada gitu sesuatu yang real gitu, Iya. yang bisa misalnya karena ini akan merugikan bangsa seperti ini, buktinya ini, kalau kami mau ini ya udah, misalnya aturan hukum yang tidak oke gitu kan, ada MA ada MK, kalau ada sesuatu pelanggaran ada pihak kepolisian, ada nggak mereka? Nggak ada, ya. Jadi apa bedanya mereka sama Atta Halilintar? Sama aja. Lah memang bener. Cuma Atta Halilintar pinter marketingnya gitu. Mereka kurang. AdSense-nya banyak. Nah sekarang pertanyaannya, semua yang mereka sampaikan ada nggak yang wujud nyata? Nggak ada. Sebatas omon-omon aja ya. Iya. Kenapa saya tidak pernah menanggapi mereka? Saya pikir pertama mereka kan hanya bunyi-bunyian gitu kan di negara ini gitu. Terus tidak ada sesuatu yang real gitu. Apa sih? Jadi kayak nonton ini, kita kayak nonton apa? Film kartun gitu. Beneran. Jadi nggak, ini saya bukan nyinyir gitu. Coba ini pemirsa, nggak beneran ini. Coba pemirsa satu-satu perhatiin statement Gatot, statement Said, statement siapapun lah, ya. Cari ada nggak intinya? Nggak ada. Ada nggak kepentingan negara? Nggak ada. Ada nggak sesuatu yang bersentuhan dengan hukum? Nggak ada. Bersentuhan dengan sosial? Nggak ada. Jadi makanya kenapa saya mau menanggapi mereka? Saya mau menanggapi apaan ya? Karena nggak ada ininya, nggak ada sesuatu yang Substansinya nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kayak nonton mereka tuh kayak ini ya Om, apa Bu Sarinso yang meletup tiba-tiba. Iya. Jadi bunyi-bunyian aja saya bilang gitu kan. Bunyi-bunyian yang nggak ada ininya. Ya kalau kita melihat tokoh-tokoh pergerakan zaman Pak Karno, zaman Pak Harto gitu ya. Itu tokoh-tokoh pergerakan yang memang akhirnya dianggap oleh pemerintah gitu kan. Diperhitungkan. Nah, kan mereka bunyi-bunyian doang. Abis mereka bikin konten polisi, mereka kumpul, mereka lagi bikin. Apalagi nih kontennya gitu. Konten Gibran. Konten Gibran. Misalnya kayak siapa tuh? Refri Harun kan, AdSense dari Gibran banyak banget itu kan. Ya, Dan harusnya Jokowi gitu. Harusnya dia bagi dong ke Solo. Itu. Ya kenapa? Karena memang itu yang bisa jadi, yang bisa mereka lihat, mereka secara marketing lihat, wah ini enak nih, bagus nih gitu kan. Itu yang mereka iniin. Jadi bukan nyinyir, tapi coba deh Om Vincent cari. Ada nggak pernyataan mereka yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Ada nggak? Nggak ada satupun. Ada nggak bagi bangsa ini? Nggak ada. Ada nggak bagi masyarakat? Nggak ada. Nggak ada bedanya. Ya. Dia dengan influencer yang lain nggak ada. Pernah ada di pemerintahan, itu yang jadi jualan mereka gitu kan. Toh pernah di pemerintahan itu kan bukan karena kemampuan juga. Karena kedekatan juga bisa. Iya, lobby dan lain-lain. Iya. Nggak bisa mendapatkan posisi politis ya, politik ya, itu belum tentu karena kemampuan juga. Iya. Tidak melewati fit and proper test. Iya, Kata Dodi. Nah, kalau misalnya nih saya jadi presiden gitu kan, Iya. kan punya hak prerogatif, Iya betul. gitu kan, mau memilih siapapun. Ya, saya milih security di tempat saya, gitu, untuk jadi menteri boleh, nggak boleh ada yang larang gitu. Iya, karena dia punya hak prerogatif. Iya. Tapi gini Om, kalau yang tadi Om bilang kan nggak ada isinya ya. Mungkin iya ya. Kalau dilihat juga apa sih omongannya mereka ini. Nggak ada, Bos. Tiba-tiba meledak-ledak gitu. Tapi kalau ditelaah lebih dalam ini kan orang tokoh-tokoh yang kelihatannya mereka memang tidak oposan ke Prabowo. Seperti kata Said Didu, tidak ada program utama dari Pak Presiden yang kita oposisi. Gitu. Kita memang mendukung reformasi Polri. Nah, kalau dilihat kan track record mereka ini adalah rata-rata orang-orang yang berseberangan sama Pak Jokowi, yang selama ini banyak mengkritik Pak Jokowi. Lalu belakangan Polri itu dinarasikan, ya di kasus ijazah Jokowi aja lah. Misalnya Ahmad Kozinudin bilang itu kuhab Solo dan lain-lain. Ini masih mengikuti perintah Solo. Jadi mereka ini sepertinya part lain dari grup yang mempersoalkan ijazah. Jadi mereka di ROI CS di sini, mereka di sini, tapi simpulnya kan sama.
menyerang atau menurut mereka mengkritisi organ-organ atau bagian-bagian negara yang dianggap menurut mereka adalah pro Solo gitu loh Om. Karena ujung-ujungnya kan kelihatan adalah yang mereka inginkan ganti aja Kapolri Pak Sigit. Ya kan itu yang kan ujung-ujung seperti kata Pak Gatot. Sigit itu kurang ajar katanya ya kan. Kata-kata yang menurut saya sih agak offside sih untuk seorang mantan Panglima TNI ya. Emang offside dari dulu dia. Gitu maksudnya kelihatannya emang satu grup ini orang-orang ini. Yang di sana mempersoalkan ijazah, yang di sini gimana caranya Polri terutama Kapolri itu bisa mereka gusur karena dianggap sebagai perpanjangan tangan Solo gitu. Ya sebenarnya gini, apa sih yang mereka permasalahkan soal Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah bukan penguasa. Pak Jokowi itu hanyalah sasaran antara untuk mereka bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Gimana maksudnya itu? Sekarang gini, sudah jelas mereka sampai detik ini tidak pernah ya melakukan seperti yang mereka lakukan ke Pak Jokowi. Menghantam Pak Jokowi. Tidak pernah kan? Walaupun yang mereka hantam juga dengan narasi yang kekanak-kanakan kan. Ini kan sebenarnya gini, mereka kan sebenarnya malu-malu kucing ingin menjadi pendukung Prabowo. Caranya supaya tidak terlalu malu adalah dengan seolah-olah membela Pak Prabowo. Narasi semua sama kan. Kami mau hantam ini agar supaya menyelamatkan Pak Prabowo. Kami mau hantam geng Solo karena kami tidak ingin Pak Prabowo terkontaminasi dengan Solo gitu kan. Yeah. Itu kan sasaran antara untuk mereka jadi pahlawan gitu. Oke. Ya. Cuma mereka pikir Pak Prabowo bodoh kan. Itu kan udah kebaca. Pak Prabowo orang strategi. Dia ketahuan. Yeah. Oh ini cara lain untuk bergabung di pemerintahan saya gitu. Jelekin Ono agar supaya dianggap pembela Pak Prabowo. Kan narasinya coba begitu. Coba kita perhatikan. Makanya saya bilang kan kayak anak-anak jadinya gitu. Jadi kayak kita nonton film kartun. Menghantam orang lain supaya meninggikan dirinya gitu. Itu kan biasa terjadi. Tapi zaman dulu. Tapi ini karena mungkin karena mereka orang-orang dulu. Mereka masih menggunakan cara-cara dulu gitu. Supaya terlihat pro Pak Prabowo. Dengan cara untuk menghantam Pak Jokowi. Makanya ketika dipanggil Pak Prabowo manut semua gitu. Yang mendingan ketemu Pak Prabowo jarang-jarang gitu ya, langsung aja gitu minta posisi di pemerintahan. Karena tujuannya itu kok. Sekarang apa tujuan mereka? Membela Pak Prabowo. Menyelamatkan negara katanya. Enggak lah. Mereka waktu jadi pejabat aja nggak menyelamatkan negara kok. Jadi untuk apa gitu kan? Ketika you berkuasa, maka yang lo lakuin adalah ya, melakukan kerja di wilayah you gitu kan. Artinya lu harus berprestasi di situ. Tapi ketika sudah di luar itu, ya sudah gitu kan. Artinya dukung aja gitu. Kalaupun mau kritik ya sesuatu yang jelas, nggak seperti sekarang gitu. Ya sekarang mereka mau menghantam Pak Jokowi. Pak Jokowi siapa? Udah nggak ada. Ini kan mereka mau memperlihatkan bahwa kami orang Pak Prabowo loh. Kami pendukung Pak Prabowo loh. Cuma kalau tidak menyalahkan pihak lain, jadi supaya kelihatan berkeringat aja kan sebenarnya. Saya yakin kalau nih Pak Prabowo bilang, you mau apa? Nih, lu mau nggak ini? Terima. Kan tujuannya itu. Tapi nggak dikasih sama Pak Prabowo. Ya nanti juga 2 tahun kemudian Hilang. Pak Prabowo diserang kok sama mereka. Sekarang aja enggak. Tunggu aja. Ya dulu kan begitu Pak Jokowi masih di alem-alem. Enggak ya diserang gitu. Kalau tadi kan menurut Om mereka nyerang Pak Jokowi itu untuk menunjukkan mereka dukung Pak Prabowo. Sasaran Pak Jokowi sasaran. Tapi kalau menurut mereka itu Pak Jokowi lah yang membuat pemerintahan Pak Prabowo ini susah majunya karena masih ada intervensi dari Pak Jokowi. Ya berarti kan mereka kan artinya menuduh Pak Prabowo lemah kan. Mereka nggak sadar dengan cara begitu mereka menuduh Pak Prabowo lemah kan. Iya kan sempat ada isu matahari kembar lah, presiden kan? boneka. Jadi, lah. Kalau mereka merasa Pak Prabowo masih dipengaruhi Pak Jokowi, artinya mereka menganggap Pak Prabowo lemah. Makanya mereka gagal kalau buat minta sesuatu Om.
Makanya saya bilang Salah bahasa mereka ya. Pak Said Didu dan teman-teman itu kalau mau berstrategi itu ke Raffi Ahmad gitu kan, jago tuh bagaimana marketingnya gitu untuk ini, atau sama Atta Halilintar gitu. Nggak apa-apa berguru ke para influencer anak-anak muda, karena yang strateginya Said Didu dan kawan-kawan Udah usang. gitu. Iya. Jadi nggak main menghantam Abel. Raffi kan nggak pernah hantam orang. Nggak. Tahu-tahu dipanggil. Ya kan? iya, belajarlah dari Raffi Ahmad. Iya, dia nggak pernah. Kayaknya dia nggak pernah ini. Kecuali orang sering senggol dia ya. Iya. Kalau dia kayaknya nggak pernah bermasalah sama orang. Makanya dia Dipercaya oleh jadi Pak tersangka Prabowo khusus ya. gitu kan. Kalau mau dipercaya belajar sama Raffi lah gitu. Udahlah Om Vincent ya. Mereka ini itu apa namanya, lucu-lucuan aja sebenarnya. Tapi makin berumur makin unyu-unyu, lucu. Nggak gini. Saya harus bilang lagi bahwa kita nggak lagi bercanda ya. Kita lagi menyampaikan bahwa bunyi-bunyian mereka ini nggak smart gitu. Noisy kata anak-anak sekarang. Iya, jadi Bisik ini. anak-anak muda juga ngelihatnya ini apa sih aki-aki ini pada gitu kan. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kena di mereka pun nggak ada, karena isu-isunya pun isu-isu yang tidak berefek langsung ke masyarakat gitu. Nggak ada kok isu apa yang mereka bangun, nggak ada yang berefek langsung ke masyarakat, ke pekerjaan, ke nafkah masyarakat, nggak ada. Urusan kesehatan masyarakat nggak ada. Ya hanya ya main-main aja. Ya termasuk yang urusan ini kan. Nah, ini masyarakat harus tahu bahwa narasi itu bukan dibangun, bukan presiden, bukan DPR, ya. Narasi itu dibangun oleh pihak-pihak yang memang ingin agar supaya masyarakat percaya Kapolri itu membangkang gitu. Ya, kalau Pak Kapolri membangkang, pasti DPR udah marah kok. Iya, nggak perlu mereka ya. Nggak perlu mereka. Betul. Ya. Kata DPR, apa-apaan Anda, gitu kan? Anda ini bukan pihak atau bukan presiden, gitu kan? Nah, bisa, apalagi ada Habibur Rahman di situ, gitu kan? Dan mayoritas DPR sekarang kan partai koalisi. Partai koalisi. Jadi pasti mereka yang menghajar. Pasti mereka yang hajar, nggak perlu Gatot, nggak perlu Said Didu, gitu kan? Yang nggak punya power sama untuk sekali. Untuk periode sekarang bukan siapa-siapa lah ya, nggak punya power. Mereka nggak punya power. Ya, konten kreator. Tapi lihat ekspresinya Pak Said Didu ketika pulang dari sana, saya tidak tahu dia bicara di mana itu. Pokoknya ada podium, dia antusias sekali. Sepertinya kayak mendapatkan sesuatu gitu ketika pulang dari Kertanegara. Pokoknya gini intinya, nggak mungkin kan Pak Prabowo klarifikasi. Bohong tuh pernyataan mereka, nggak mungkin Pak Prabowo mengatakan gitu. Iya ya. Jadi ya suka-suka mereka aja udah. Paling Pak Prabowo ketawa, apa sih ini orang-orang gitu. Tapi langkahnya udah kalah dengan mereka menghadap presiden, itu udah jelas. Ya, mereka sudah kalah set di situ. Oke. Perlu kita tegaskan bahwa wacana Polri di bawah kementerian itu pasti bukan datang dari Hambalang atau Kertanegara ya Om. Ya iyalah. Ya, begini, kata orang tahu dari mana, gitu kan? Ya taruh dari DPR lah. Mereka senang. DPR tepuk tangan. Ada Gerindra juga situ, dan yang tepuk tangan pendukung presiden, gitu kan? Gimana? Ya, terus tiba-tiba ada orang luar yang bukan siapa-siapa terus bikin narasi, wah ini membangkang gitu. Ya kan Pak Kapolri juga nggak sebodoh yang mereka pikirkan gitu. Presiden nggak sebodoh yang mereka pikirkan. Untuk membuktikan bahwa wacana itu bukan presiden, ya lihatlah DPR kemarin, itu aja. Oke, ya udah kita selesaikan aja lah Om ya obrolan ini. Artinya apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya masih rangkaian dari upaya orang-orang yang tadi Om bilang untuk membuat negara ini makin kacau gitu ya. Ya, artinya narasi yang diciptakan seolah-olah presiden membuat itu ya adalah orang-orang yang memang ingin membuat kegaduhan di negara ini. Dan membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Listio kayaknya. Ya, makanya Habibur Rahman bilang sesat.
kawan saya gitu ya. Kawan saya itu kalau ngomong itu apa namanya? Nggak tedeng aling-aling ya. Aling-aling ya. Ya bro ya. Jadi Bro Habib itu kalau ngomong dari dulu saya kenal begitu. Kalau dia ngomong ya udah ngomong aja. Itu. Kalau dia udah bilang sesat ya udah bener itu sesat. Sesat tapi sampai Kertanegara. Ya, itu kan lucu-lucuan Pak Prabowo aja. Pak Prabowo butuh hiburan Intermezzo juga. kali buat Pak Prabowo itu ya. Iyalah. Ya kan dia lihat orang lucu-lucu kan hiburan juga. Jadi suara-suara ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang serius. Iyalah, mereka bukan tokoh pergerakan di negara ini, bukan orang-orang yang spesial di negara ini. Mereka hanya dulu beruntung pernah menjabat di negara ini aja. Beruntung ya. Ya iyalah, kan memilih itu kan saya jadi presiden saya bilang tadi. Kawan saya, ini saya, ya udahlah. Hak prerogatif jadi. Iya, prerogatif presiden. Oke, gitu dulu lah Om. Saya ketawa terus soalnya kalau dengar jawaban Om Teddy sama kan Said Didu sama Atta Halilintar itu emang ya kalau Pak Said Didu nanti bikin apa namanya channel YouTube sendiri ya benar juga pernyataan itu ya Om. Ya mungkin saya bakal diundang sama beliau. Buat podcast. Iya. Oke pemirsa, itulah obrolan saya dengan Om Teddy. Intinya memang kita harus jeli dan jernih membaca sebuah isu atau wacana yang berkembang di publik karena ternyata diam-diam banyak juga orang yang mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan negara, ternyata misinya jauh panggang dari api kata orang. Artinya apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, salah satunya yang menurut Om Teddy tadi ya isu pembangkangan Kapolri, isu Polri di bawah kementerian. Dan kalau kita lihat benar secara logis ya kalau memang itu dianggap pembangkangan harusnya DPR yang nggak perlu tunggu Gatot, Said Didu, Abraham Samad ya kan. Itu di hari yang sama juga ketika Pak Listio menyampaikan itu bukan tepuk tangan yang dia dapat. Itu pasti seluruh anggota Komisi 3 itu udah menghajar beliau dalam tanda kutip. Jadi begitu pemirsa, makin riuh negara ini diharapkan kita juga makin jernih, makin hati-hati membaca isu yang beredar di publik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Om Teddy.